sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nugraha. Saya akan mempresentasikan proyek dengan judul implementasi API Gateway pada arsitektur dasar sistem pengelolaan keuangan mahasiswa. Lalu untuk latar belakangnya, alasan saya mengambil judul ini ialah karena masalah integrasi. Karena kan kita sering banget gitu. Sekarang satu ada yang namanya app, ada yang namanya sistem itu kadang kamera tuh full semua, jadi nggak bisa uploadin semua gitu. Jadi nggak bisa, jadi fitur-fiturnya tuh ya udah mati gitu. Kalau satu sistem mati ya udah mati. Ya udah kedua itu tentang monolith, yaitu untuk si sistem tersebut bisa untuk sistem tersebut bisa dipisah. Jadi ada beberapa fitur juga yang bagus untuk yang enak untuk dilihat. Lalu yang ketiga itu kebutuhan pengguna. Untuk di sini penggunanya saya bisa mahasiswa. Lalu kenapa saya mengambil pendekatan yang menggunakan microservice? Ialah karena pesertanya tuh kayak membelah sistem besar menjadi kecil-kecil. Jadi ada sistem kecilnya autentikasi, ada sistemnya billing, ada sistemnya pakai money gitu. Lalu keunggulannya itu kalau misalnya salah satu service-nya ada yang mati, yang lainnya masih berjalan dan bagus juga itu untuk keamanan. Lalu selanjutnya database-nya terpisah. Jadi database-nya itu sama juga per service, jadi lebih aman dan independen. Untuk metodenya saya menggunakan metode RAD. Kalau ditanya kenapa memilih RAD, itu karena untuk fokus pada percepatan pengerjaan dan feedback langsung dari user. Untuk requirement planningnya, saya membuat beberapa fitur sedikit, tapi enak dan servisnya, yaitu untuk UI-nya, tampilan UI-nya, lalu construction, yaitu coding-nya. Di sini di construction saya menggunakan beberapa tech stack, yaitu untuk front-end saya menggunakan Flutter, untuk back-end-nya saya menggunakan Node.js. Dan tambahan juga untuk di back-end saya menggunakan Docker, yaitu untuk membungkus semua si back-end-nya. Lalu yang terakhir ada cutover, yaitu deployment dan testing aplikasi. Di sini juga ada API Gateway. Jadi kenapa sih butuh API Gateway? Ya kalau lebih sederhananya itu kayak resepsionis utama di hotel misalkan. Lalu kalau tanpa gateway kayak gimana? Kalau tanpa gateway itu mobile harus menghafal banyak IP atau port untuk setiap layanan mikro dan mini dan tentu tidak aman. Lalu ada tambahan juga di sini saya menangani validasi token DWP atau server token untuk mencegah akses langsung atau bypass ke backend internal. Baik, saya akan langsung mendemokan aplikasinya. Baik, di aplikasinya yaitu ada form login. Di form login ini ada terdapat dua fitur, yaitu nama mahasiswa dan data saksinya. Lalu ada juga daftar akun. Misalkan kita mau membuat daftar akun dulu. Misalkan mahasiswanya apa ya, 88.
kita buat akun. Lalu sebelum kita login sebagai mahasiswa, kita cek dulu adminnya. Kita masuk sebagai admin. Nah, di dashboard admin ini ada kepala usernya, ada yang ini juga daftar mahasiswanya, ada beberapa jumlah UKT-nya, lalu tiap user ada beda-beda UKT-nya. Misalkan tadi kita kan menambahkan akun baru, nah yang namanya kan tadi, lalu kita terbitkan dulu. Nah, misalkan kita isi nominal UKT-nya, contoh di sini 4 juta. Nah, kita login dulu sebagai Randi. Nah, dari kaminya 88. Masuk. Nah, di sini di user tadi ada tampilan saldo, ada tampilan tagihan UKT, ada juga tampilan transaksi, tampilan riwayat transaksi. Karena kita masih kosong, kita isi dulu. Misalkan isi misalkan seperti ini. Lalu untuk kita langsung saja untuk bayar pakai sekarang, lalu proses dan saldo terpotong. Misalkan juga untuk pengeluaran lain, misalkan buat belanja bulanan, di sini misalkan 500. Nah, dan ini juga bisa, dan untuk riwayat transaksi juga bisa dihapus, tapi untuk UKT ini nggak bisa dihapus. Nah, saya menanyakan di sini kan tadi saya menyinggung untuk si admin itu kalau misalkan ada salah satu fitur mati masih tetap jalan. Saya akan contohkan di sini. Tadi saya mematikan serverless keuangan itu di saldonya. Jadi kita coba refresh. Nah, di sini hanya menampilkan status tagihan saldo tagihan kampusnya saja, dan di sini udah lunas. Dan untuk fitur lain itu sisa 1 ya terlihat. Lalu juga di sini ada kelola profile, misalkan ganti Sandi. Nah, di sini juga ada riwayat. Di atas juga ada pengumuman yaitu layanan uang saku sedang tidak tersedia. Data saldo dan riwayat tidak dapat dimuat. Begitu untuk demo aplikasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya cukupkan.